Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa yang senantiasa kita ketahui maknanya yaitu kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita laksanakan ketakwaan ini dengan tujuan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wujudkan ketakwaan dalam kehidupan kita agar kita meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Karena takwa itu merupakan kunci segala kebaikan, dan takwa itu adalah merupakan perkara yang bisa menutup segala keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap hari Jumat khatib selalu menyampaikan kepada kita pesan-pesan untuk bertakwa. Namun terkadang kita melupakan apa langkah yang harus kita lakukan untuk mewujudkan ketakwaan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit mempelajari kiat-kiat apa yang harus kita bisa lakukan untuk mewujudkan ketakwaan, agar kita bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat melalui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba akan bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah jika dia meminta pertolongan kepada Allah, jika dia berdoa memohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan dia ketakwaan. Karena takwa ini tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan, dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu salah satu doa yang pernah dipanjatkan Nabi SAW, dan doa ini hendaklah senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Nabi SAW, kana Nabi SAW yad'u Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Adalah Nabi SAW, beliau pernah berdoa menyeru kepada Tuhannya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, yaitu petunjuk, ilmu yang bermanfaat, wat-tuqa, dan ketakwaan kepadamu, wal-afaf, serta menjaga kehormatan diri,
wal ghina, dan memohon kekayaan. Dari 4 permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa tersebut, Nabi meminta kepada Allah agar Allah mengkaruniakan takwa kepada beliau. Kemudian kiat yang kedua agar kita bisa mewujudkan ketakwaan adalah dengan kita mempelajari ilmu agama Allah. Ada sebuah ungkapan dari para ulama, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana orang itu bisa mewujudkan ketakwaan kalau dia tidak tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan ketakwaan ini? Bagaimana dia bisa mewujudkan perintah Allah kalau dia tidak mengetahui apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah? Bagaimana dia bisa meninggalkan larangan-larangan Allah yang merupakan bagian daripada ketakwaan jika dia tidak mengetahui apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Maka menuntut ilmu agama ini adalah satu kewajiban jika dia ingin mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa mewujudkan ketakwaan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa takwa itu dituntut kepada kita semuanya untuk selalu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun kamu berada. Tuntutan ketakwaan itu harus terus dilakukan. Maka untuk mewujudkan ketakwaan ini dan mampu istiqamah, mampu tetap tegar di atas ketakwaan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita wujudkan dalam hidup ini syukur dan sabar. Dan itu tidak akan bisa terwujud jika kita memiliki keimanan yang lemah. Kita wajib memiliki kekuatan iman yang besar untuk bisa mewujudkan sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Uddatus Sabirin, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, wala yumkinu ad-dawam ala fi'lil ma'muri wa kaffin nafsi 'anil mahdhur illa bis sabr. Beliau mengatakan, dan tidak mungkin untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menahan diri dari melanggar larangan-larangan Allah secara terus-menerus kecuali dengan seseorang memiliki kesabaran. Dan para ulama itu menerangkan sabar itu memiliki 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru fi fi'li ta'ah, sabar dalam mewujudkan ketaatan, menjalankan perintah Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa makna as-sabru, sabar itu dalam bahasa kita adalah al-habsu, yaitu menahan diri. Ketika seseorang itu menjalankan perintah-perintah Allah, maka di antara penghalang-penghalang dia untuk mewujudkan perintah Allah itu, di antaranya adalah hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Maka dia wajib untuk menahan diri, bersabar di dalam menahan hawa nafsunya untuk menghalangi dia mewujudkan perintah-perintah Allah tersebut, sehingga dia bisa mewujudkan perintah itu dengan baik. Termasuk juga ketika seseorang menjalankan perintah Allah, dia akan mendapatkan berbagai macam penghalang, entah itu berupa godaan syaitan, atau mungkin sebagian manusia yang tidak senang ketika seorang hamba itu mewujudkan ketakwaan kepada Allah, atau hal-hal yang lainnya yang menghalangi dia untuk melaksanakan perintah Allah, maka dia wajib untuk bersabar dalam mewujudkan perintah itu. Termasuk juga jenis sabar itu adalah sabar dalam meninggalkan dosa dan kemaksiatan, meninggalkan larangan-larangan Allah, yang kebanyakan larangan-larangan Allah itu sangat disukai oleh hawa nafsu dan jiwa manusia. Oleh syahwat manusia itu sangat-sangat disukai untuk banyak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka disitulah fungsi dari kesabaran, kita berusaha untuk sabar menahan keinginan hawa nafsu kita untuk melanggar larangan-larangan Allah, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin
rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim mengatakan fasara sabru nisfal iman, maka jadilah kesabaran itu separuh dari keimanan. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan tentang bersyukur. Wa nisfus tsani, separuh keimanan yang berikutnya yaitu asyukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud syukur itu? Bi fi'li ma amara bihi wa tarku ma naha anhu, yaitu dengan mewujudkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, ketika dia menyadari bahwa nikmat itu benar-benar datang dari Allah, dan dia menyadari jika nikmat itu dia syukuri, dia gunakan untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan semakin bertambah kepada dirinya. Dan dia sadari jika dia kufur nikmat dengan menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang mengundang murka Allah, maka Allah akan mencabut nikmat itu dan menggantinya dengan azab. Dengan seseorang menyadari keadaan yang seperti ini, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan syukur dengan mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui syukur dan sabar inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mewujudkan ketakwaan itu dan kita bisa tetap kokoh di atas menjalankan ketakwaan tersebut dengan syukur dan sabar. Dan Nabi SAW menggambarkan bahwa seorang mukmin yang memiliki syukur dan sabar dalam kehidupannya, dia akan mendapatkan semua keadaan hidupnya akan menjadi baik. Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu, tidaklah keadaan yang menakjubkan ini bisa ditemukan kecuali hanya ditemukan pada diri seorang mukmin saja. Kata Nabi SAW, in asabathu sarra'u syakara fakanat khairan lahu. Kalau seorang mukmin itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kelapangan hati, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, maka dia bersyukur kepada Allah, Tuhan yang memberikan kelapangan dan kenikmatan itu. Maka kenikmatan yang direspon dengan syukur ini bisa menjadikan hidupnya menjadi baik, hidupnya menjadi bahagia. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, kata Nabi SAW, wa in asabathu dharra'u sabara fakanat khairan lahu. Seorang mukmin itu apabila ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, dia bersabar, maka itu akan menjadi baik baginya, akan menjadikan hidupnya tentram meskipun di dalam kondisi yang sulit dan berat. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sekian banyak kiat untuk membantu kita agar bisa mewujudkan ketakwaan. Yang pertama, hendaklah kita banyak memohon pertolongan kepada Allah. Kita banyak berdoa memohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kita untuk bertakwa. Karena kesadaran kita bahwasanya kita ini adalah hamba yang lemah, sedangkan ketakwaan itu sesuatu yang berat. Dan tidak mungkin seorang hamba bisa mewujudkan ketakwaan dengan sebaik-baiknya jika tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka kita berdoa memohon pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, kita harus mewujudkan takwa itu dengan berilmu agama, belajar ilmu agama ini, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW. Karena di dalam dua hal itulah kita akan mengetahui mana yang menjadi perintah Allah yang harus kita kerjakan dan mana yang menjadi larangan Allah yang harus kita jauhi. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah kita senantiasa mewujudkan syukur dan sabar dalam kehidupan kita. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kiat-kiat yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya untuk kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan itu kita akan bisa mewujudkan ketakwaan yang menjadi kunci segala kebaikan yang akan kita bisa raih melaluinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahlina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana wa li wulati umurina. Allahumma anjil muslimina al mustad'afina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril muslimina al mujahidina fi Filastin wa fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.